Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmalawati SPD, asal sekolah SMP swasta Ummul Iman, NIM 2398013671, program studi matematika, topik mengajar persamaan linear satu variabel. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Semarang, tahap 3 gelombang 1 tahun 2023. Terima kasih. Variabel. Tahu artinya penerapan itu apa? Yaitu kita di situ melihat dan mencari nilai-nilai matematika dalam sebuah soal cerita. Pernah dengar? Penerapan itu yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar masalah kehidupan sehari-hari. Kemarin itu sudah mengenalkan ke kalian, yaitu masalah persamaan linear satu variabel, tetapi bukan masalah penerapan. Masih ingat nggak? Nah, sebelum kita melanjutkan soal cerita, berarti kita persepsi dulu tentang yang kemarin kita belajar, yaitu masalah persamaan linear satu variabel, tapi bukan dalam soal cerita. Ada bawa buku nggak? Ada. Kita ulang kembali. Kemarin kita belajar yaitu persamaan linear satu variabel, tapi dalam bukan penerapan. Dalam persamaan linear satu variabel, perhatikan kembali. Pernahkah kalian bercerita? Apakah kalian membuat model matematika dari soal cerita? Iya. Tapi kita belum belajar masalah itu. Kita ulang kembali yang kemarin dalam persamaan linear satu variabel, dia ada
produknya. Dalam soal LKPD nanti kita menyelesaikan seperti ini dan kita menyelesaikan di sebuah karton dan sebuah karton juga. Nah, kita menyelesaikan di sebuah karton. Ada masalah. Masalahnya apa? Masalah itu yaitu soal. Yang kedua ada penyelesaiannya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Soal tersebut ke dalam matematika. Dan ada kesimpulannya nanti. Apa yang ditanyakan di akhir soal cerita itu? Bisa dipahami? Bisa. Kesimpulan dan mengerjakan soal individu. Setelah kita menyelesaikan nanti soal-soal LKPD, kita mengerjakan soal asesmen, yaitu soal tes untuk diri sendiri kalian. Soal individu. Nah, lagi. Pada pertemuan hari ini kita akan menyelesaikan masalah ini. Hari Raya Idul Fitri akan tiba. Itu soal cerita. Nadia akan membeli kue untuk merayakan hari raya. Nadia membeli kue nastar dan kue keju. Berapa macam dia beli? Harga satu kaleng kue nastar sama dengan 2 kali harga satu kaleng kue keju. Harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju adalah 80.000. Itu 2 kaleng kue keju dan 3 kaleng kue nastar. Jika Nadia akan membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju, berapakah uang yang harus dibayarkan Nadia? Panjang kali soalnya ya kan? Tetapi kita harus bisa menyelesaikan soal ini ke dalam matematika. Sebelum kita lanjut ke masalah itu, sebaiknya kalian nonton video pembelajaran dulu biar paham bagaimana menyelesaikan cara-cara soal masalah penerapan PLSP. Sama Ali ya, 1. Cerita yang perlu kita selesaikan hari ini dan kita biasakan di sebuah karton ya. Kalian memahami soal, apa isi soal, apa masalahnya yang pertama dan penyelesaiannya yang kedua, yang ketiganya kesimpulan. Setelah kita menyelesaikan semua baru kita tahu kesimpulan apa yang ditanyakan di situ. Seperti video tadi apa yang ditanyakan? Panjang kolam dan lebar kolam padanan. Sedangkan yang diketahui di situ panjang kolam padanan 3 kali daripada lebarnya, ya kan? Kita harus tahu kalimat matematikanya bagaimana nanti. Oke? Semangat ya, semangat ya. Oke, sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu. Oke, sebelum kita jawab soal.
yang jawab nanti? Dah? Dah? Nah, habis itu ada kesimpulan yang sebelahnya. Potong kaleng ini kan? Nah, ada contoh yang di belakang. Ada? Bisa dipahami? Nah, soalnya dibacakan baik-baik. Apa yang ditanyakan? Apa buat situ? Apa yang diketahui dan apa aja yang ditanyakan di soal itu? Paham? Ayo mulai kita bekerja. Semangat.
keju, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada masalah. Hari Raya Idul Fitri akan tiba. Nadia akan membeli kue untuk merayakan hari raya. Nadia membeli kue nastar dan kue keju. Harga 1 kaleng kue nastar sama dengan 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju adalah 80.000. Jika Nadia akan membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju, berapakah yang harus dibayarkan Nadia? Setelah kami menyelesaikannya, ini penyelesaian yang kami selesaikan. Dan hasilnya 60.000. Dijawab dulu, berapa pemisalan kue pertama? Kue pertama 2 kali dari 1 kaleng kue keju. Itu kue apa? Kue nastar. Kue nastar. Oke, lanjut terus. Ini model Dalam matematika dibaca terus. kalau nastar harga 1 kalengnya kue nastar. Harga 1 kaleng kue keju. Harga 1 kaleng kue nastar 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Maka ini sama dengan 2 kali. Harga 3 kaleng kue nastar dan 5 kaleng kue keju adalah 80.000. Maka 3N tambah 2K sama dengan 80.000. Uang yang harus dibayar Nadia jika membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju, maka 2N tambah 3K. 2N tambah 3K sama dengan 80.000 karena N sama dengan 2K. Maka 2N tambah 2K sama dengan 80.000. Berarti 8N sama dengan Artinya 2 kali 10.000. 3N tambah 20.000 sama 80.000. 3N tambah 20.000 kurang 20.000 sama dengan 60.000. Dan hasil keseluruhannya adalah 60.000. Yang ini berapa harga kuenya? Ketika nilai N dan K sudah didapatkan, maka kita mencari persamaan 2N tambah 3K. 2N tambah 3K berarti 50.000 tambah 10.000 sama dengan 20.000. 20.000 tambah 30.000 sama dengan 70.000. Jadi kesimpulannya yaitu Kesimpulannya, harga 1 kaleng kue keju adalah 20.000 dan harga 1 kaleng kue nastar adalah 10.000. Ya. Harga 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah 70.000. Jadi uang yang harus dibayar Nadia adalah 70.000. ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau kita membeli 2 kaleng nastar dan 2 kaleng kue keju, berapa yang harga yang kita bayarkan? 60.000. Berapa tadi? 2 kaleng? 2 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju. Nah, berarti yang harus bayar? Iya. Jawabannya betul ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kesamaan linear satu variabel. Di sini kita dapat mengetahui masalah bahwa hari raya yaitu hari raya Idul Fitri akan tiba. Nadia akan membeli kue untuk merayakan hari raya. Nadia membeli kue nastar dan kue keju. Harga 1 kaleng kue nastar bersamaan dengan 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju adalah 80.000. Jika Nadia akan membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju, berapakah uang yang harus dibayarkan Nadia?
2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju. Cara mencarinya adalah harga 1 kaleng kue nastar adalah 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Maka 2K harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju adalah 80.000. Maka 3N plus 2K adalah 80.000. Uang yang harus dibayar Nadia jika membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju, maka 2N plus 3K. Cara menyelesaikan matematika berikut: 3N plus 2K sama dengan 80.000. Karena N sama dengan 2K, maka 3 kali 2K plus 2K sama dengan 80.000. Dan 6K plus 2K sama dengan 80.000. Maka 8K sama dengan 80.000. Maka 80.000 dibagi 8. Jadinya K sama dengan 10.000. Setelah mendapatkan nilai N, yaitu 10.000, kemudian substitusikan dua persamaan 3N dan 2K, yaitu 80.000. 3N plus 2K 80.000. 3N plus kali 10.000 sama dengan 80.000. 3N plus 20.000 persamaan 80.000. Dan 3N plus 80.000 sama dengan kurang 20.000. 3N sama dengan 60.000. N 60.000 dibahagi menjadi 3, yaitu mendapat jawaban 20.000. Ketika nilai N dan nilai K sudah didapatkan, maka kita mencari persamaan 2N dan 3K. 2N plus 3K persamaan 2 kali 20 plus 3 kali 10.000. Persamaan 40.000 tambah 30.000. Jawabannya 70.000. Berarti harga kue nastar 2 kaleng dan 3 kaleng kue keju Persamaan 70.000. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Jika kita beli 5 kali kue keju dan 2 kali kue nastar, jadi berapa harga kuenya? Semuanya harganya 90.000 dikarenakan mendapat. Soalnya apa? Jika kita membeli 5 kali kue keju dan 2 kali kue nastar, berapa harganya? 5 kali kue keju. 5 kali kue keju bersama 1 kali kue keju bersamaan 20.000 dikalikan menjadi 50 bersamaan 60.000. Dan 2 kali kue nastar 10.000 dikalikan menjadi 2 menjadi 20.000. Jadi 50.000 tambah 20.000. 5 kali 20 100, berarti jawabannya apa? 5 kali kue keju kue nastar. 2 kali kue nastar bersama 5 kaleng kue keju dan 2 kaleng kue nastar. Maka harganya jadi jawabannya 90.000. bagaimana jawabannya, betul? Terima kasih atas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum naik kamera dulu. Nah, setelah kita mengerjakan SKP itu, apa yang kalian rasakan? Senang ya? Serunya kenapa? Karena kita bekerja kelompok. Saling yang ini kerja ini, yang itu kerja itu, ya kan? Saling bekerja dalam kelompok itu, saling berinteraksi. Oke? Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan asesmen, aturkan bangku kembali seperti biasa. Kita kerjakan soal asesmen. Ini kita sudah mengerjakan contoh produk atau papan bercerita. Di situ ada masalah, penyelesaian, dan kesimpulan. Oke, sebelum kita melanjutkan yang lainnya, kita mengerjakan soal asesmen. Di sini saya sudah menyediakan soal asesmen, yaitu barang 1 soal. Kalian di sini jangan lupa tulis nama, kelas, nanti saya akan menilainya. Ya, jadi ada evaluasinya berapa nilai sipil, berapa nilai si asma, seperti itu. Oke? Nah, kita bagikan soal ini, ambil pena, taruh di atas meja, tulis nama, jangan lupa.
Cukup? Namanya di bawah aja ditulis ya, di bawah. Setelah kalian menjawab soal di bawah itu. Oke? Udah cukup di situ? Udah? Udah, mulai menjawab sekitar 5 menit satu soal siap ya? Itu hanya dijawab apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, tinggal masukkan aja. Harganya berapa dan jawabannya berapa? 2 menit, jangan 5 lah. Berkali, 3 kali, begini. Nah, selesaikan. Di sini mana namanya? Ya, di bawah aja biar nampak tulis nama. Pertama kelas